Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan melakukan presentasi tentang pembelajaran berbasis karakter. Baiklah, sebelum dimulai kepada sesi presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusef sebagai moderator dan juga pemateri ketiga dengan nomor NIM 0501201139. Dan untuk materi pertama atas nama Vivi Nur Afifah dengan nomor NIM 0501201131. Dan untuk materi kedua Wildan Aldi Setiawan dengan nomor NIM 0501201132. Dan untuk materi ketiga dengan saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk pemateri pertama mengenai pengertian pembelajaran kepada Vivi Nur Afifah, saya persilahkan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara untuk mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Pembelajaran sebisa mungkin didesain dalam keadaan yang kondusif agar guru dan siswa merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Kondusivitas keadaan belajar mengajar sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas dan perencanaan sebelum melaksanakan pembelajaran. Apabila fasilitas pembelajaran memadai dan perencanaan pembelajaran dilakukan secara cukup, maka suasana belajar mengajar niscaya akan kondusif dan efektif. Perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu hal yang penting bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Perencanaan pembelajaran adalah proyeksi tentang sesuatu yang akan dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran akan lebih optimal jika guru terlebih dahulu menyiapkan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter berarti menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih mengedepankan aspek sikap, perilaku, karakter yang akan diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Itu yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Pengembangan sistem pengajaran melalui proses yang sistematis selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan itu. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang pengetahuan yang memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun sempit dari materi dengan segala kompleksitasnya. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses adalah pengembangan pengajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dalam perencanaan ini, dilakukan analisis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas-aktivitas pengajaran. Dan yang terakhir, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas adalah ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntunan sains dan dilaksanakan secara sistematis. Baik, untuk selanjutnya materi ketiga
tentang konsep pembelajaran karakter yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di dalam konsep pembelajaran karakter, perencanaan pembelajaran karakter secara komprehensif yang meliputi diantaranya yang pertama, signifikansi. Nah, perencanaan pembelajaran berbasis karakter haruslah melihat aspek ataupun tingkat signifikansinya. Nah, ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan yang diajukan dan signifikansinya dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan pembelajarannya. Yang kedua, feasibilitas, yang mana perencanaan pembelajaran berbasis karakter haruslah disusun berdasarkan pertimbangan realistik baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya. Yang ketiga, dari perencanaan pembelajaran karakter secara komprehensif itu ialah relevansi, yang mana konsep relevansi ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pembelajaran berbasis karakter memungkinkan penyelesaiannya persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Yang selanjutnya, kepastian. Nah, yang mana konsep kepastian ini diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga di luar perencanaannya. Apa yang direncanakan sebisa mungkin terjadi di dalam pelaksanaannya. Perencanaan yang baik ialah perencanaan yang benar-benar dilaksanakan di dalam praktek. Yang selanjutnya ialah ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran ini berbasis karakter yang disusun di dalam bentuk yang sederhana serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan yang pasti antar berbagai komponen. Yang terakhir, isian perencanaan. Nah, untuk perencanaan pembelajaran yang baik perlu memuat yang pertama, tujuan yang diinginkan ataupun bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang kedua, di dalam perencanaan pembelajaran yang baik ialah program dan layanan ataupun bagaimana caranya kita mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang ketiga ialah tenaga manusia, yakni mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, kompetensi maupun kepuasan mereka. Dan yang selanjutnya keuangan, yang mana meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang selanjutnya bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Dan yang terakhir, di dalam perencanaan pembelajaran yang baik ialah struktur organisasinya. Maksudnya, bagaimana cara mengorganisasi dan memanage operasi serta mengawasi program dan aktivitas kependidikan yang sudah direncanakannya. Kegiatan yang mendukung pembelajaran karakter siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai, pengintegrasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi atau materi yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari atau peduli dan mengintegrasikan nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Nah, kegiatan pembelajaran dari tahap kegiatan pendahuluan, inti, kemudian penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Nah, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran juga harus memiliki model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan atau pembukaan, yang pastinya menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Dan yang terakhir menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
Kemudian ada kegiatan inti. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan pada proses kegiatan pembelajaran tersebut antara lain disiplin, santun, peduli, religi, mandiri, berpikir logis, kreatif, kerjasama, kerja keras, saling menghargai, peduli lingkungan, percaya diri, tanggung jawab, memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kemudian cinta ilmu, kritis, dan jujur. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berbasis karakter merupakan seperangkat materi dan alat yang dipersiapkan guru ketika akan mengajar dengan mengedepankan aspek afektif dalam nilai-nilai karakter yang luhur dalam perencanaannya untuk diinternalisasikan ke dalam diri siswa. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter adalah model perencanaan dalam pembelajaran yang mengedepankan aspek penanaman nilai-nilai moral, karakter bagi peserta didik. Ada banyak dimensi yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter sangat bermanfaat bagi stakeholders pembelajaran karakter. Sampailah kepada sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.